Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Nurmawan dari SMA 1 Kota Bogor. Pada pertemuan yang lalu kita pernah berbicara mengenai masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai masalah bagaimana kita menghitung terkait dengan masalah indeks harga, di mana indeks harga yang sudah dipelajari sebelumnya tentunya terkait dengan masalah manfaat dan kegunaan dari indeks harga. Kita akan coba bagaimana menghitung indeks harga yang seringkali kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghitung indeks harga, di sini ada dua pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah metode yang disebut dengan metode agregatif tidak tertimbang atau seringkali disebut juga dengan metode agregatif sederhana. Tidak tertimbang itu memang tidak ada unsur yang menjadi perhitungan di sini, kecuali harga-harga saja yang menjadi perhitungannya. Di sini ada rumus yang secara khusus untuk metode ini, yaitu IA, mungkin Anda bisa baca, IA sama dengan jumlah dari PN atau sigma PN dibagi dengan jumlah PO atau jumlah dari harga PO. PN adalah harga-harga pada tahun yang sedang dihitung, dan PO adalah harga-harga tahun dasar. Seperti ini cara yang dapat digunakan untuk menghitung metode agregatif sederhana. Supaya lebih memahami rumus, ini ada contoh soal. Di sini ada data harga saja. Harga 5 kebutuhan pokok masyarakat. Ada beras, ada gula, ada minyak goreng, ada buku dapur, ada terigu. Di tahun 2018 dan di tahun 2020. Nah, dari data ini, berapakah indeks harga di tahun 2020? Nah, cara penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di layar monitornya. Yang pertama adalah kita menjumlahkan harga-harga yang ada di tabel tadi. Misalkan jumlah harga tahun 2020. Nah, tinggal menjumlahkan aja sesuai dengan tabel yang tadi. Mulai dari 11.500 ditambahkan. Nah, penambahan itu hasilnya jumlahnya jadi 61.000. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung harga tahun 2018 sebagai harga tahun dasar. Diperoleh angka-angka ya 10 tambah 15 dan seterusnya, sehingga kita memperoleh nilai 57.600. Nah, dari data-data ini kita masukkan ke rumus yang tadi. IA sama dengan jumlah PN dibagi dengan jumlah PO. Nah, PN di sini berarti 2020 dan PO-nya 2018. Sehingga angka-angka yang tadi sudah dihitung 2020 kan 61.000 kita masukkan ke jumlah P 2020 dan jumlah P 2018 sebagai tahun dasar kita masukkan ke 2018 sehingga diperoleh indeks harga sebesar 105,90. Itulah cara perhitungan yang pertama yang menggunakan metode agregatif sederhana atau metode agregatif tidak tertimbang. Oke, sampai di sini untuk pembahasan metode yang pertama. Boleh ya? Sudah paham kan? Lanjutnya kita akan lanjutkan ke metode yang kedua. Metode yang kedua yaitu metode agregatif tertimbang.
Kalau tadi metode agregatif tidak tertimbang, sekarang ada metode agregatif tidak tertimbang. Ada beberapa rumus, tapi di sini saya hanya menyampaikan dua metode yang masing-masing disampaikan oleh ahlinya. Yang pertama adalah Lesch-Peyres, sehingga dikenal dengan metode Lesch-Peyres. Nah, di sini indeks harganya dikenal dengan IL, indeks Lesch-Peyres singkatannya. Secara rumus sebetulnya rumus yang di atas tadi masih ada, hanya di sini ada faktor penimbang. Nah, Lesch-Peyres menggunakan faktor penimbangnya adalah kuantiti tahun dasar atau disebut dengan QO. Jadi untuk menghitungnya kita harus menjumlahkan dulu perkalian antara kuantiti dengan jumlah harga. Misalkan kalau kita menghitung harga dan kuantiti tahun sekarang berarti PN kali QO. Terus semua data dihitung. Nah, nanti kita harus juga mencari jumlah perkalian antara harga dasar dengan jumlah kuantiti tahun dasar. Sehingga diperoleh nanti angka-angka yang sesuai dengan kebutuhan rumus di atas. Kemudian metode yang kedua ada yang disebut dengan metode Paste, ya. Metode Paste ini bedanya di faktor penimbangnya. Kalau Lesch-Peyres menggunakan faktor penimbangnya itu adalah kuantiti tahun dasar, kalau Paste menggunakan kuantiti tahun berjalan. Nah, ini masing-masing punya alasan yang terkait dengan penggunaan tahun kuantiti sebagai tahun dasar. Nah, untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan contoh soal yang terkait dengan dua metode di atas. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu metode ya. Selanjutnya nanti boleh dicoba oleh Anda terkait dengan soal-soal yang tadi. Di sini ada tabel nih, tabel yang terkait dengan harga dan jumlah. Ya, jadi untuk metode tertimbang itu memang diperlukan selain faktor harga ada penimbang lainnya. Di sini kebetulan jumlah. Sehingga dari data ini kita bisa menghitung caranya. Kalau dengan menggunakan metode Paste berarti yang jadi tahun dasarnya 2016, berarti nanti jumlah yang digunakan juga tahun 2016. Kalau harganya ya digunakan dua-duanya ya 2016 dan 2017. Nah, setelah menentukan mana P0-nya, mana Q0-nya, atau mana PN-nya, mana QO-nya, kita dapat menghitung nih. Nah, caranya dengan menggunakan tabel ya. Sesuai dengan rumus dari Lesch-Peyres kan, PN kali QO dibagi dengan PO kali QO. Berarti kita hitung dulu aja data PO kali QO. Berarti kalau di rumus ini berarti harga 2016 dikalikan dengan jumlah 2016. Masing-masing ya, telur 15.000 kali 10 gitu kan, dan seterusnya. Kemudian gula 6.000 kali 20 dan seterusnya, sehingga diperoleh jumlah perkalian-perkalian dan perkalian itu dijumlah sehingga jumlah dari hasil perkalian PO dan QO diperoleh angka sebesar 1.245.000. Nah, sama juga dengan PN kali QO. Jadi PN-nya itu menggunakan tahun 2017 ya kalau di sini, dan untuk QO-nya tetap menggunakan QO tahun 2016. Jadi perkalian sama. Untuk telur kan PN-nya 18.000, QO-nya masih 10. Untuk apa nih yang kedua? Gula ya, untuk gula PN-nya 7.500, QO-nya masih tetap 20. Sehingga diperoleh angka hasil perkalian itu per tiap-tiap poin kemudian dijumlahkan, diperoleh angka 1.755.000. Nah, dari angka-angka ini kita masukkan ke rumusnya. YL itu sama dengan jumlah PN kali QO dibagi dengan jumlah PO kali QO. Nah, jumlah PN-nya 1.755.000
Kemudian jumlah PO kali PO itu 1.245.000. Ini mohon maaf nih, angkanya gede sebelah. Nah, sehingga hasil operasional saya hitungnya diperoleh angka 140,96. Jadi ini adalah indeks harga less PRS. Apakah sama dengan indeks harga fase? Tentunya tidak akan sama ya, karena faktor penimbangnya yang berbeda. Baik, saya kira begitulah cara untuk menghitung indeks harga dengan dua metode yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu metode indeks harga tidak tertimbang dan metode indeks harga tertimbang. Selanjutnya, untuk lebih memahami, silahkan masing-masing mencoba kembali soal yang sudah saya sampaikan di layar monitor. Saya kira cukup ya dari saya terkait dengan pemaparan yang ada di pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada penayangan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.